Halo semuanya, 20 Februari 2017 tahun gue bikin video. Terima kasih sekali buat yang sudah subscribe sampai sekarang. Dan gue bikin video ini kan Q&A ini karena kemarin mau ngerayain 3K subscriber, tapi ternyata sekarang dicek dalam seminggu sudah 5.600 subscriber lebih. Terima kasih banyak. Lalu juga merayakan bahwa gue terakhir ke kuliah, maksudnya kelas terakhir sudah berakhir. Jadi gue tinggal fokus ke tesis aja, mulai dari sekarang sampai bulan Juli nanti. Oke, langsung aja, nggak usah berpanjang lebar karena pertanyaan yang gue terima cukup banyak dan susah-susah banget, gila. Kalian ngasih pertanyaan kenapa nggak ada yang gampang-gampang sih, kayak apa, Dik hobi lo apa gitu misalnya, Dik lo lahir di mana, atau misalnya lo suka nasi goreng apa nasi uduk, itu nggak ada. Ini susah-susah banget pertanyaannya, gue kemarin lihat sekilas soalnya. Oke, langsung kita mulai dari pertama-tama aja ya. Pertanyaan pertama, Kak, agamanya apa? Nonton video gue aja kalau gitu ya. Berarti belum nonton video gue dari awal kalau masih nanya seperti itu. Ini pertanyaan Indonesia sekali. Bang Dika mau ngingetin sesuatu boleh. Jangan lupa ibadah, tetap rendah hati, baik dan terus semangat. Amin. Terima kasih sekali, ini doa ini, bukan pertanyaan. Terima kasih ya Luffy V. Berikutnya, mau request video tentang Aruba itu. Oh ya, jadi kalau pertanyaan soal Aruba itu nggak akan gue jawab di sini, maaf sekali. Tapi gue akan bahas di video terpisah karena penjelasan cukup panjang. Ini takutnya waktunya habis, kepanjangan nanti videonya nggak seru. Udah gue siapin, jadi nggak akan gue jawab pertanyaan di sini. Tapi nanti silahkan tonton video tentang part-time job di Jepang. Oke? Sip. Mau nanya, kalau buat kuliah di Jepang minimal harus punya sertifikat JLPT level berapa? Minimal level 2, N2 kalau untuk yang pengantarnya bahasa Jepang ya. Terus bisa kasih tahu cara daftar lewat online. Soalnya tahun ini pendaftaran lewat online. Oh, saya malah nggak tahu kalau harus lewat online. Biasanya bisa datang langsung aja kalau di Jakarta ke Japan Foundation di Sumitmas di Tamrin Sudirman. Kalau di Bandung bisa di Universitas Pajajaran, kampus gue. Pokoknya ya gue nggak tahu kalau justru yang harus online ya. Next. Bro, di Jepang apa nggak ada huruf L? Iya, tidak ada. Kok orang Jepang di Indo susah ngucapin L? Nggak ada karakter L di Jepang, adanya R. R ya, adanya R. Kenapa ya? Pokoknya mereka itu kebalikan dari Cina. Kalau Cina nggak ada huruf R, adanya huruf L. Tapi kalau di Jepang tidak ada huruf L, adanya R. Kalau misalnya nyebutin yang ada L-nya apa ya? Kelapa misalnya, jadinya kerapa mereka itu. Karena tidak ada huruf L. Kak Andika pernah ke Tokyo belum? Kalau pernah kemana aja? Pernah ke Shibuya, ke Ginza, ke Shinjuku, ke mana lagi ya? Asakusa, lalu ke Tokyo Skytree, ke Tokyo Tower, Tokyo Disney Sea. Kemana ya waktu itu? Ke Roppongi pernah. Ada di videonya, gue pernah bikin video di Tokyo juga kalau nggak salah, ibu kota atau apa gitu. Silahkan ditonton ya. Apa tujuan belajar di Jepang? Sesuatu apa yang ingin Anda terapkan di Indonesia? Perubahan apa yang ingin Anda berikan untuk Indonesia? Buset, ini pertanyaannya formal sekali ini. Anda ini guru apa gimana ini? Dijawab ya mas. Apa tujuan belajar di Jepang? Jadi memang ingin tinggal di Jepang, ingin tinggal merasakan bagaimana kehidupan di Jepang itu seperti apa dengan cara kuliah. Jadi gue pengen sekalian belajar bagaimana sih membandingkan negara kita, negara Indonesia tercinta itu. Karena gue menganggapnya seperti ini. Jepang dan Indonesia itu memulai di tahun yang sama, tahun 1945. 1945 kita merdeka dari Jepang, dan Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua. Mereka dibom, hancur, lebur negaranya, gak cuma Hiroshima sama Nagasaki, meskipun yang diangkat itu, tapi kota-kota lain juga hancur. Dan kita sama-sama berangkat dari titik yang sama, tapi kenapa 70 tahun kemudian Jepang bisa puluhan langkah di depan Indonesia, mulai dari sumber daya manusia, mulai dari pendidikan, teknologi, perusahaan-perusahaan, ekonomi luar biasa. Mereka itu bisa mengalahkan dominasi Amerika dan Eropa seperti kayak elektronik, kayak otomotif, kayak banyak sekali brand. Itu yang ingin gue pelajari dari Jepang gitu. Bagaimana mereka manajemennya, bagaimana mereka sistem pembelajarannya di sini. Dan untuk itu makanya ingin gue terapkan. Jadi sistem yang seperti itu, makanya bagaimana mereka disiplinnya, tepat waktunya, menghargai orangnya, memanusiakan manusianya, itu yang ingin gue terapkan di Indonesia. Karena di Indonesia itu jujur menurut gue masih sangat kurang hal-hal yang seperti itu. Kita
terlalu mikirin perut kita sendiri, tidak memikirkan kepentingan untuk banyak orang. Berikutnya, apa benar kalau kita sudah ikut sekolah bahasa di Jepang minta besok ke S1 lebih mudah ke kedubes? Sebenarnya kalau ke kedubes mungkin iya lebih mudah, tapi kalau ke pemerintah Jepangnya tidak ada yang kayak Mombusho itu, tidak ada dia tes untuk bahasa Jepang. Jadi tesnya kemampuan umum bahasa Inggris justru, lalu kemampuan matematika, kemampuan sosial atau sains. Tapi mungkin menambah kesempatan juga untuk diterima gitu ya kalau kalian bisa bahasa Jepang. Kak mau nanya, kira-kira jalan di Kyoto pakai sepeda recommended atau enggak? Terus di Nishiki Market gampang nggak parkir sepedanya? Dan bayar apa enggak? Ya, Kyoto itu sangat bicycle friendly dan walking friendly. Jadi kalau kalian mau jalan atau mau naik sepeda di Kyoto itu sangat mudah karena mereka sangat sangat bicycle friendly tadi. Parkir di Nishiki ada di belakang Fuji Daimaru aja. Jadi ada mall namanya Fuji Daimaru, itu di depannya Nishiki, di belakangnya ada tempat parkir sepeda banyak, luas gitu. Itu bisa di situ dan ya bayar pastinya ya, tidak gratis. Lalu ada pertanyaan, buat cari oleh-oleh dari Jepang mending belanja di Daiso atau di Donquijote? Di Daiso aja, lebih lengkap, lebih banyak pilihannya, ada di mana-mana. Kalau Donquijote itu cuma ada ya sedikit lah cabangnya, tapi kalau Daiso hampir di semua mall ada. Bahkan dia punya stand alone store sendiri dan lebih bervariasi barangnya. Kak, sudah pernah ke prefektur apa aja di Jepang? Terus wisata yang bagus di Kyoto selain Fushimi apa aja? Ke prefektur lain pernah ke Osaka, ke Kobe, lalu ke Nara, ke Ishikawa, ke Kanazawa itu, ke Shizuoka, ke Nagoya, ke Tokyo itu sendiri, pernah ke Fuji ya. Lalu yang selain Fushimi ada Kiyomizu-dera, ada Arashiyama, dan ada Kinkakuji, itu yang bagus tuh, 4 itu. Berikutnya, sumimasen senpai, saya mau tanya hal pertama yang dirasakan ketika masuk sekolah seperti apa? Apa ada ospek seperti di Indonesia? Lalu untuk awal apa saja kegiatan di kampus? Katanya juga ada penyambutan atraksi Ryugakusei setiap bulan April. Butuh berapa lama untuk bisa bergaul dan bersosialisasi dengan baik di sana? Oke, mulai dari akhirnya untuk bisa bergaul dan bersosialisasi sekitar 2-3 minggu kalau untuk gua. Lalu tidak ada ospek seperti Indonesia, tidak ada harus bawa barang macam-macam, tidak ada latihan mental fisik karena kita udah S2 juga. Nggak tahu kalau S1 seperti apa ya. Tapi kegiatan kampus di awal ya cuman kayak daftar ulang, lalu ada registrasi, penjelasan, perkenalan kampus. Kita ada tour di bawah sama senpainya, ini lo kantin, ini lo kampus, ini lo perpustakaan, ini lo taman gitu. Jadi ya, terus ada game juga namanya Scavenger Hunt. Kita dibagi beberapa kelompok, lalu dikasih kayak semacam cari harta karun gitulah istilahnya, untuk pengenalan kampus sebenarnya, cuman dalam bentuk konsepnya game. Tapi tidak ada kekerasan sih, ospek itu nggak ada sama sekali di sini ya. Lalu ada penyambutan juga Atarashi Ryugakusei setiap bulan April, ya betul, April dan Oktober. Jadi ada yang masuknya bulan April dan masuknya bulan Oktober. Gue masuk ke bulan Oktober, jadi waktu itu ada ya kita kayak kanpai gitu, kayak cheer, salut, pakai minumnya ya macam-macam, soft drink juga ada, malah nggak ada alkohol waktu itu. Kak mau tanya, kalau di Kyoto lebih menguntungkan atau murah pakai bus atau subway? Karena kan kalau pakai bus ada tiket one day pass, kalau subway ada nggak ya? Ada juga, subway ada one day pass. Dan kalau di Kyoto lebih recommended pakai bus karena dia menjangkau semua tujuan wisata. Tapi kalau kereta justru enggak. Kak di sana di Doshisha University beasiswa atau personal cost, dua-duanya. Jadi satu semester pertama gue disupport sama beasiswa. Lalu gue juga dapat potongan dari Doshisha University sendiri untuk SPP, tuition fee. Tapi juga harus pakai personal cost untuk biaya sehari-hari, makanya gue kerja gitu ya. Halo Kak, setelah lulus studi S2 di Jepang, adakah keinginan untuk lanjut S3 di Jepang lagi, atau adakah keinginan untuk lanjut ke Eropa mungkin? Yes, ada lanjut S3, tapi nggak sekarang, itu pun belum pasti. Karena awalnya gue cuma mau sampai S2 aja, cuman mungkin ada keinginan juga, tapi nggak sekarang. Mungkin 5-7 tahun lagi kalau nanti gue mungkin udah nikah, udah punya anak lumayan gede, dan nggak pengen di Jepang lagi sih, pengennya dibawa ke Eropa, pengennya di Inggris. Doakan saja, amin. Berikutnya, halo Kak, salam kenal ya. Kak, biasanya kalau lebaran di Jepang sholatnya di mana? Terus biasanya ngumpul sama teman-teman muslim di mana? Kalau di Jepang
tergantung kotanya sih. Kalau di Kyoto waktu itu ada namanya Hall Myakumese, kita sholatnya di situ, gabung sama beberapa muslim di seluruh dunia yang tinggalnya di Kyoto. Kalau di Tokyo bisa di KBRI atau di SRIT, SRIT Sekolah Rakyat Indonesia Tokyo. Kalau di Osaka bisa di KJRI. Lalu kalau ngumpul sama teman-teman muslim, kita biasanya setiap hari Jumat ada pengajian, Jumat malam. Jadi kita ngumpulnya di situ setiap minggu. Mas ngiler loh lihat vlog-vlognya, wah ngiler nih. Dari dulu udah pengen ke Jepang, tapi takut kalah saing. Kabarnya sistem pembelajaran di Jepang beda jauh sama Indonesia, benarkah? Nggak beda-beda jauh juga, kurang lebih sama. Cuman di sini lebih menitik beratkan pada tugas. Jadi tugasnya itu nggak habis-habis di sini. Bener-bener kita itu dituntut buat ngerjain tugas. Gue nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi gue ngerasanya waktu S1 tugasnya ya gitu-gitu aja sih. Ada kadang-kadang nggak ada tugas juga ada, kadang-kadang ada tugas juga per kelompok. Tapi kalau di sini pasti ada tugas setiap minggunya, jadi nggak mungkin nganggur nggak ada tugas. Salam kenal kak, saya Fajar. Di Jepang ada perkumpulan mahasiswa Indonesia, ada PPI Jepang, PPI regional juga ada. Kalau ada sering ada kumpulnya atau kagak? Sering kumpul, nggak sering-sering banget sih, paling 2 bulan sekali kumpulnya. Assalamualaikum Kak Dika, kabar gimana di Kyoto? Waalaikumsalam, kabarnya baik. Saya mau tanya nih, kalau makan daging-daging di Jepang halal nggak? Kan kalau dipotongnya itu hewan sapi tanpa syariat Islam, itu maksudnya nggak halal. Oke, jadi gini, banyak yang nanya kalau gue lagi makan gitu ya, di video di YouTube, komennya di situ. Lalu kalau di Instagram juga ada yang komen di Instastory atau dimanapun gitu ya. Jadi di Jepang ada 2 jenis makanan yang bisa dimakan. Ada 2 jenis daging yang bisa dimakan oleh yang muslim. Pertama ada yang halal, yang kedua ada yang muslim friendly. Nah bedanya apa? Kalau halal ini jelas dia ada label halalnya dari pemerintah Jepang, dari Islamic Center Jepang, ataupun dari negara-negara lain. Kalau muslim friendly dia nggak ada label halalnya, tapi dia tidak mengandung ingredients atau bahan-bahan yang diharamkan seperti kayak sake, kayak alkohol, kayak mirin, sama daging babinya itu sendiri. Nah ini sudah cukup banyak di Jepang yang muslim friendly gitu. Makanya gue lebih sering masak untuk menghindari makan-makan yang tidak halal atau yang diharamkan. Tapi kalau soal daging, di Jepang itu mayoritas impor. Jadi bukan daging dari Jepang sendiri. Kalau daging dari Jepang, ciri-cirinya pasti mahal. Kayak Kobe, kayak Wagyu, itu dari Jepang sendiri itu pasti mahal. Tapi kalau dari impor, contohnya kayak dari Australia yang paling sering di sini, itu kan Australia salah satu negara ahli kitab. Nah, buat kalian pengen tahu lebih jelas apa itu negara ahli kitab, search aja di Google ya. Daging dari negara ahli kitab. Penjelasan di situ gue nggak akan jelasin di sini karena sangat panjang. Oke, jadi itu daging-daging yang bisa kita makan. Jadi makanya kalau kayak makan di Saizeriya, makan di Yoshinoya, makan di Sukiya, itu mereka dagingnya murah. Dan karena mereka juga pakai daging dari luar, Australian beef gitu. Makanya itu bisa kita makan karena dari negara ahli kitab tadi ya. Silakan googling yang tadi ya kalau kalian mau tahu lebih lengkap. Kang, ada niatan tetap di Jepang apa balik ke Indonesia? Ada. Balik ke Indonesia mungkin setelah lulus, pengen balik dulu, tapi pengen kembali ke Jepang, pengen kerja di sini. Rencananya gitu tahun depan ya, mudah-mudahan dapat. Bang Dika, pas lo lagi di Jepang pernah nggak kena bencana alam gitu? Nggak doain kena bang, cuma nanya. Pernah, pastinya pernah. Paling sering gempa bumi. Itu sekitar 7 kali selama gua 1,5 tahun di sini, tapi nggak pernah yang major sih, terlalu kecil-kecil, nggak pernah sampai goncangannya kencang banget. Pernah kencang juga pun waktu gua lagi di kampus itu sampai 10 detik goyangnya itu, sampai alarm kita bunyi semua. Jadi ada kalau di sini kalau ada gempa yang kuat dari jauh itu alarm dari ada peringatan dari handphone BMKG-nya Jepang kerjasama dengan provider-provider yang ada di Jepang untuk kasih tahu kalau ada gempa gitu. Tapi kayak gempa yang besar kemarin tuh kayak di Kumamoto, kayak di Totori, itu sampai ke Kyoto juga, tapi nggak begitu besar. Alhamdulillah Kyoto sendiri nggak pernah ada gempa yang sangat-sangat besar ya. Terus pernah ada badai salju sama badai angin itu, tapi ya fun-fun aja sampai sekarang sih. Lalu bang, paling enak pas lagi musim apa di Jepang? Terus periodenya setiap bulan apa? Menurut gue paling suka bulan gugur. Gue paling suka musim gugur. Musim gugur di Jepang itu paling keren, paling fit menurut gue, untuk gue sendiri. Karena cuacanya pas.
lebih cenderung ke dingin karena gue lebih suka dingin dibandingkan yang lain. Jadi urutannya pertama adalah musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Musim panas di sini gila, mending Jakarta kemana-mana deh. Periodenya setiap bulan apa? Jadi gini, dari Maret sampai Mei itu musim semi, dari Juni sampai Agustus itu musim panas, dari September sampai November itu musim gugur, dari Desember sampai Februari musim dingin. Halo senpai, aku Kohaimu. Hehe. Kohai sastra Jepang. As of Bunga. Halo Bunga. Salam buat PSBJ. Mau tanya tips and trick belajar bahasa Jepang yang bikin diri bener-bener fokus sama pematerinya gimana? Soalnya kalau di kelas dengerin sensei ngajar kecepetan, suka hilang fokus, terutama Wajigoi. Siapa nih dosennya Wajigoi? Wajigoi dulu siapa ya? Bu Nani bukan? Siapa ya? Bu Isya. Salam buat dosen-dosen di sana ya. Sebenarnya jangan nanya saya ini mah. Saya dulu waktu kuliah juga nggak merhatiin banget. Jadi waktu kuliah dulu itu tips and triknya gini. Temenan sama yang pinter 1, kerjain tugas 2, dengerin lagu-lagu Jepang 3, keempat nonton dorama atau anime Jepang. Nomor 4 ini yang paling efektif menurut gua. Yang pertama juga sih, kita temenan sama orang yang pinter. Itu yang paling ngebantu nilai. Karena gue sendiri kalau cuma dengerin satu arah gitu ya sama dosennya ngomong gitu, itu kadang nggak nangkep. Tapi kita harus sering latihan soal. Dan yang paling penting menurut gue kalau belajar bahasa itu adalah praktek. Jadi percakapan. Cari teman dekat, pasti punya geng kan. Pasti teman-teman gengnya itu maksudnya punya geng gitu. Ngobrol aja belajarnya sama teman-teman gitu. Jangan belajar sendiri karena susah kalau belajar bahasa. Sama sering latihan soal, itu intinya. Oke, semoga ngebantu ya, walaupun nggak yakin juga bisa ngebantu apa enggak. Berikutnya, halo Kak Adik, mau tanya tentang air di Jepang. Apakah air yang biasanya ada di keran buat cuci piring atau mandi bisa dipakai buat minum? Jangan diminum, karena nggak bisa. Itu airnya air ledeng, nggak baik buat perut. Tapi gini, kayaknya nggak ada sih. Jadi kayak di apartemen itu nggak, mungkin ada. Jadi gini, saluran yang khusus untuk minum jadi keran itu mahal biayanya. Biasanya ada di restoran-restoran atau di hotel yang mahal. Jadi kalau di keran yang bisa minum itu saluran pipanya beda. Jadi dia filterisasinya nggak nyampur sama air ledeng karena dia bisa diminum. Jadi kalau di kita mungkin nyambungnya langsung ke PDAM, perusahaan air minum, dia apa ya nggak tahu, perusahaan di air minum. Nah itu bisa diminum. Tapi kalau dari keran, dari buat mandi jangan diminum, itu nggak bisa, itu air mentah, harus dimasak dulu ya. Berikutnya, di Universitas Bang Dika sendiri tempat ibadah memadai nggak? Sebenarnya nggak ada tempat khusus ibadah, ada tapi di kampus yang lain, bukan di kampus gua yang di business school. Tapi kita punya banyak project room sama ada kelas, dan gue sering sholat di kelas gitu. Kelas yang udah nggak dipakai kan kalau jam makan siang tuh kita ada break sekitar setengah jam gitu. Itu ya bisa pakai buat sholat zuhur. Kalau nggak dipakai ada tempat kosong ya pakai aja kunci pintunya, kita sholat gitu. Dan kalau yang lihat juga mereka nggak masalah gitu. Gue sering kok misalnya lagi sholat gitu, ada teman yang lihat, udah gitu nanya gitu kan, "Are you Muslim?" Ya, jawab gitu aja. Syarat kuliah di Jepang susah nggak? Kalau ada bakat olahraga bisa nampung orang luar nggak di Jepang? Apa yang bikin bosen di Jepang dan cara ngatasin bosennya itu gimana? Syukron, terima kasih, arigato. Sama-sama. Pertama, syarat kuliah di Jepang susah nggak? Syaratnya nggak gampang. Syaratnya nggak susah sih, gampang. Asal memenuhi aja. Pokoknya syaratnya itu gue nggak bisa ngejawab secara general karena kampus gue sendiri kan gue belajarnya pakai bahasa Inggris. Jadi yang diperlukan waktu itu TOEFL, TOEIC, IELTS. Jadi ya dipersiapkan aja, dan ada GMAT juga waktu itu. Jadi ya kita kan dikasih waktu, jadi kita persiapkan aja semua syarat-syaratnya itu, semua dokumen yang dibutuhkan, baru kita submit. Jadi kalau menurut gue syaratnya nggak begitu susah. Yang kedua, kalau ada bakat olahraga bisa nampung orang luar nggak di Jepang? Ini agak susah ya. Bakat olahraganya olahraga apa dulu? Lalu punya
sertifikat atau enggak. Biasanya karena mereka butuh bukti kalau lu atlet atau lu punya bakat di olahraga, ada sertifikatnya enggak, lu diakui dari lembaga mana enggak gitu. Jadi harus jelas dulu olahraganya apa dan kredibilitasnya seperti apa di bidang olahraganya itu. Lalu ada bosan enggak? Yang bikin bosan di Jepang adalah tidak adanya masalah. Jadi kan kita hidup harus butuh masalah ya supaya nggak bosan gitu. Kadang di Jepang itu semua sudah teratur. Kalau di kita kan seru ya, wah macet nih, aduh macet, aduh kadang kesel juga, tapi kan jadi nggak bosan gitu ya. Terus aduh keretanya telat nih, aduh busnya mogok nih. Nah di Jepang itu nggak ada seperti itu, jadi itu yang bikin lempeng gitu. Jadi kayak gue misalnya mau pulang nih, gue mau pulang ke rumah, gue pengen nyampe jam 9 malam. Gue dari kampus jam 8, nggak mungkin gue pulang jam 8 nyampe jam 10, nggak mungkin. Kecuali ya kemungkinannya 0,1% lah gue nggak nyampe jam 9 pas. Kalau gue pulang jam 8 dari kampus, pasti jam 9 nyampe apartemen, nggak mungkin nggak. Jadi itu yang bikin, menurut gue itu bosen sih. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang bikin kita harus mikir keras gitu. Aduh, gue ada masalah nih gitu. Selain dari kuliah ya, itu sih salah satu yang bosan menurut gue. Cara mengatasinya bikin masalah enggak lah. Cara mengatasinya ya cari kegiatan aja gitu, cari kegiatan supaya nggak bosan, gitulah intinya. Gak jelas ya jawabannya, maaf ya. Konnichiwa Bang Dika, sudah berapa lama tinggal di Jepang? Sudah 1,5 tahun. Selama jadi vlogger, keuntungan yang didapat apa? Apakah sama dengan vlogger yang lain? Contohnya pendapatan. Jujur pendapatan gue belum dapat dari YouTube. Serius belum dapat. No lie, this is the truth. Gue belum dapat pendapatan apapun dari YouTube. Tapi pendapatan yang lain gue dapat adalah gue punya media untuk menyampaikan ide-ide gue, gagasan-gagasan gue yang ingin gue sampaikan ke kalian yang tertarik dengan Jepang. Jadi yang subscribe, yang nonton pasti kan ada ketertarikan atau interest dengan Jepang kan. Nah itu gue pengen ngasih sebanyak-banyaknya ke kalian. Jadi siapa tahu yang nonton pasti kan banyaknya generasi muda gitu. Dan banyaknya, kalau gue lihat dari statistik, banyaknya cowok yang nonton nih. Cowok itu 75%, cewek cuma 25%. Jadi gue berharap bahwa yang gue sampaikan di Jepang ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi nggak cuma dari gue doang, tapi kalian gitu. Nonton dari video gue, kalian bisa dapat ide, iya nih gue bikin startup di Indonesia kayaknya cocok nih diterapkan di sini gitu. Itu yang pengen gue sampaikan sebenarnya sih. Jadi keuntungannya, ya. Lalu kenapa ngevlog pakai kamera handphone, kenapa nggak yang lain? Karena nggak punyanya handphone dan lebih praktis. Tapi gue mau nabung buat beli kamera pastinya ya. Semoga dapat rezeki. Berikutnya, ini pertanyaannya penting banget. Kak, jomblo? Kak, kapan nikah? Dari Anita Aisyah. Keren. Berikutnya, salam kenal. Ambil kuliah jurusan apa? Business and Management. Kalau lagi lowong biasanya kemana aja jalan-jalannya? Keliling Kyoto aja. Tapi kalau punya budget lebih ya jalannya agak-agak jauh lah, ke Osaka misalnya, ke Kobe, ke Nara gitu, ini dekat-dekat. Pernah nggak disewa untuk jadi guide orang-orang Indonesia yang backpacking di Jepang? Pernah. Dan nanti juga ada rencana bulan Juni juga ada yang udah booking istilahnya, minta ditemenin keliling-keliling Jepang gitu. Kak Andika edit video pakai aplikasi apa? Pakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Salam kenal, mau tanya mengapa orang Jepang lebih prefer memilih transportasi umum ketimbang transportasi pribadi? Apakah kendaraan pribadi bukan merupakan barang berharga? Dan berapa biaya parkir yang diterapkan pemerintah Jepang untuk sebuah kendaraan pribadi? Mulai dari biaya parkir bervariasi sih, tapi gue punya contohnya ini yang ada di depan apartemen gue. Ya, kalian bisa kalkulasi sendiri berapa biaya per jamnya. Kenapa prefer transportasi umum? Ya karena lebih nyaman, karena lebih menjangkau, lebih murah, lebih convenience, nggak perlu capek-capek nyetir, nggak perlu capek-capek cari parkir. Intinya menekan biaya hidup, intinya itu. Karena mereka juga nyaman sih di sini, keretanya nggak pernah telat, lalu bersih, tepat waktu, disiplin, nyaman. Intinya itu, orang mau pindah ke transportasi umum ya karena nyaman gitu kan. Kalau nggak nyaman ya mereka nggak mau. Intinya itu nyaman. Kendaraan pribadi ya
di sini kendaraan pribadi mahal-mahal jujur untuk yang premium levelnya, kayak lu ngeliat Alphard di sini udah kayak ngeliat Avanza di Indonesia. Tapi banyak juga mobil-mobil yang murah, mobil-mobil yang untuk city car. Jadi harganya kalau yang bekas itu bisa 5 jutaan. Bayangkan mobil 5 juta rupiah lebih murah dari motor baru di Indonesia. Oke, itu bisa dibeli. Dan salah satu faktor yang lain adalah bikin SIM-nya susah. Kalian pernah nonton Nobita, Doraemon? Bapaknya Nobita tuh gagal mulu kan ujian bikin SIM. Itu asli, beneran susah bikin SIM di Jepang itu karena nggak ada nembak di sini. Terus kali gagal ngulang. Teorinya sih gampang. Gue diceritain sama teman. Teorinya gampang, lu pasti lulus. Cuman prakteknya susah banget. Halo Kak Dika, mau tanya kalau MBA yang dipakai ada spesifikasi laptop atau pakai software tertentu nggak ya? Soalnya pengalaman S1 statistika nggak semua laptop bisa dipakai karena keterbatasan di software statistikanya. Thanks. Oke, kalau statistika berarti pasti Nadia Meliats ini familiar dengan IBM SPSS. Nah, di sini juga pakai SPSS di MBA, lalu pakai Atlas TI. Atlas TI itu dia untuk qualitative research. Tapi nggak ada spesifikasi khusus sih. Intinya laptopnya jangan lemot aja, lalu lancar buat ketik-ketik, 4 GB cukup, lalu Windowsnya Windows 10, lalu Office-nya 2016. Kalau yang pakai Mac gue nggak tahu karena gue nggak pakai Mac. Halo Kak Dika, jago banget sih main pianonya. Terima kasih. Dari umur berapa belajar piano? Dari umur 6 tahun mungkin, 6 tahun ya, 6 tahun. Emang minat atau gimana? Ya nggak minat dulu sih awalnya, dipaksa sama orang tua, dipaksa sama nyokap tepatnya. Tapi ya mulai kesini, mulai gede gitu, mulai SMP udah punya keinginan buat belajar sendiri, punya band juga waktu SMP, mulai main band, pegang keyboard. Bang Andika, kenapa bikin vlog tidak pernah sama orang Jepang? Apakah ada kesulitan komunikasi? Sebenarnya ada vlog yang sama orang Jepang gue pernah bikin dulu, cuman itu banyak yang rusak, banyak yang korup datanya. Lalu pernah ada niat nih udah mau jalan sama orang Jepang, baterainya lowbat. Terus pernah juga jalan sama ada 2 cewek Jepang gitu, lupa bikin vlog. Jadi intinya itu banyak faktor-faktor lain, tapi nanti mungkin ke depannya gue bakal bikin video bareng orang Jepang ya, ditunggu aja. Halo Kak Dika, after seeing some of your videos on YouTube, then I was kepo about you. So I tried to take this Q&A. Let's start it. Why study abroad? Are you take LPDP? And last, share dong Kak gimana suka dukanya jadi anak rantau dan tips jitu hidup di negara orang. Boleh. Ini awalnya bahasa Inggris, jadi gue coba pakai bahasa Inggris aja ya, biar gaya dikit. Okay, so why study abroad? It's back to the question number 2. I think I already answered it. So, and why I choose Japan as a country to learn something. Yes, so I want to compare Indonesia and other countries, especially the developed countries like Japan. And are you take LPDP? No, because Doshisha is not a part from LPDP. So if you want to take any LPDP scholarship, you need to take on the list which university you want to join in. So it's really important to see the LPDP website at first and share for suka duka. Suka dukanya apa ya? Sukanya banyak sekali. Dukanya gue minimalisir. Dukanya paling cuma homesick aja sih, itu aja. Oke. Karena sisanya rata-rata tentang part-time job dan udah kepanjangan juga videonya. Nanti akan gue buka lagi Q&A, mungkin subscriber ke 10.000 kali ya. Belum tahu juga. Terima kasih sekali buat yang sudah nanya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Honton ya, arigatou gozaimasu. Sugi no video ga arubaito ni oshiete imasu. Ya, pokoknya video berikutnya akan tentang arubaito, tentang part-time job. Jadi subscribe, jangan lupa klik subscribe yang belum klik, ada di kanan bawah, klik subscribe. Andika Sarasono subscribe, klik aja di situ. Ya, terima kasih sekali lagi sudah setahun nonton, menemani saya bikin vlog, menemani keseharian di Jepang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dadah.